Dan selawat bering salam juga tidak putus-putusnya kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah memberikan arahan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan agenda kita hari ini adalah ruang kolaborasi presentasi di mana masing-masing grup nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya yang kemarin. Namun sebelum kita lanjut kepada diskusi, ada perlunya sedikit kembali kita refleksi apa yang sudah kita lakukan di modul 2-3 ini, di mana ada 4 materi penting yang harus Bapak Ibu pahami, yaitu yang pertama konsep coaching secara umum dan coaching dalam konteks pendidikan. Ya, kemudian paradigma berpikir dari prinsip coaching. Yang ketiga, kompetensi inti coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching. Kemudian yang keempat, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Jadi ini materi inti yang sudah Bapak Ibu pahami di modul 2-3 ya. Nah, konsep coaching secara umum Bapak Ibu dan coaching dalam konteks pendidikan itu melalui supervisi akademik ya, di mana supervisi akademik ini dilakukan untuk memastikan apakah pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berpihak pada murid. Jadi supervisi akademik itu dilakukan untuk melihat apakah Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas itu berpihak pada murid atau tidak. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam pendidik di sekolah. Nah, jadi artinya apa? Artinya supervisi akademik itu tidak memang harus ada dilakukan di sekolah. Dari supervisi akademik itulah nanti terlihat di mana kelemahan-kelemahan Bapak Ibu, di mana kekurangan-kekurangan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas proses pembelajaran di kelas. Oke. Nah, oleh karena itu penting kiranya bagi Bapak Ibu, bagi kita semua memastikan seperti cara. Ya Bapak Ibu, nah, untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan, secara berkesinambungan dan terarah. Nah, bagaimana itu bisa terlaksana? Nah, salah satu caranya adalah dengan melaksanakan coaching, ya, dengan melaksanakan coaching. Jadi, coaching itu adalah bentuk kemitraan antara coach dengan coachee, ya, coaching. Antara coach dengan coachee yang dijalankan melalui proses kreatif. Proses kreatif yang dimaksud itu melalui eksplorasi, ya, melalui penggalian ide atau membangun ide. Yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional coachee. Ya, itu yang kita maksud dengan coaching tersebut. Jadi coaching itu adalah bentuk kemitraan, bukan perlawanan. Tidak menonjolkan ini baik, ini jelek, tapi bagaimana membentuk kemitraan antara coach dengan coachee. Nah, jadi kalau kemitraan tentu ada sinergisitas yang akan dibangun dari komunikasi antara coach dan coachee. Nah, jadi dijalankan melalui proses kreatif. Apa itu proses kreatif? Yaitu melalui eksplorasi, penggalian ide. Begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian dalam proses coaching, coach tidak memberitahu. Nah, ya. Coach tidak memberitahu. Jadi, coach itu tidak memberitahu sifatnya.
Kemudian mendengarkan. Jadi menggunakan coaching sebagai sarana memberikan feedback, ya, memberikan umpan balik. Jadi sifatnya itu judgment atau asumsi. Di coaching yang baik itu Bapak Ibu adalah membudayakan potensi coaching. Paham Bapak Ibu? Paham, Bu. Nah, jadi coaching yang baik itu, ya coaching yang baik itu adalah membudayakan potensi coaching yang tujuannya mengantarkan coaching ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu dia ya. Mengantarkan coaching ke kondisi yang lebih baik dalam proses coaching. Oke? Nah, seorang coach, nah ini penting Bapak Ibu ya. Seorang coach juga harus memiliki skill pendengar yang baik. Jadi sifatnya mendengar curahan hati dari coach. Ya, jadi pendengar yang baik coach itu. Nah, kemudian nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Wina kemarin ya, mengajukan pertanyaan berbobot yang terkait dengan permasalahan coach. Kemudian memancing ide-ide. Nah, dari pertanyaan itu nanti keluar bagaimana coach bisa memancing ide, mengeluarkan ide-ide yang dipancing oleh coach. Jadi, maka dibilang kemarin ini komunikasi seni berkomunikasi, seni membangun pertanyaan. Nah, kemudian dapat memfasilitasi pertumbuhan dari coach. Oke, jadi coach itu bukan bukan mencari kesalahan coach, tidak, tapi dia sebagai pendengar, lalu mampu memancing ide-ide, lalu mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach menjawab seperti jawabannya seperti air mengalir, gitu, tidak mengada-ada. Nah, selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa Bapak Ibu praktekkan selama di sekolah, seperti mentoring, counseling, fasilitasi, atau training. Itu bedanya tidak jauh Bapak Ibu. Jadi itu dia sejenis ya, dia sejenis dengan coaching. Jadi bukan coaching satu-satunya alat yang bisa kita gunakan, tapi ada juga yang namanya mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua tadi pemahaman yang kedua yang perlu kita bangun lagi mindsetnya, yaitu tentang berpikir dan prinsip coaching. Nah, salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi mampu mengarahkan, mampu mengatur, mampu mengawasi dan memodifikasi diri secara mandiri. Oke, jadi prinsip coaching itu bagaimana guru mampu mengarahkan, mengatur, mengawasi dan memodifikasi dirinya sendiri. Kemudian dapat membantu rekan sejawat dalam mengembangkan kompetensi diri guru tersebut, teman tersebut, ya. Nah, paradigma tersebut dapat dilakukan, dapat dibangun melalui kerjasama kemitraan, ya, kerjasama kemitraan. Nah, di saat mengembangkan kompetensi rekan sejawat, kita, Bapak Ibu, memusatkan perhatian kita kepada teman yang kita kembangkan, bukan kepada situasinya. Jadi kita fokus kepada rekan sejawat tersebut. Nah, fokus tersebut kita letakkan pada topik apa yang dibawa oleh teman tersebut. Apakah topiknya dia bermasalah dengan siswa, bermasalah dengan teman sejawat, atau bermasalah dengan pimpinan, atau segala macam lainnya.
Oke. Nah, bersikap terbuka dan ingin tahu itu perlu kita tunjukkan. Nah, di sini kita harus berpikir netral Bapak Ibu. Kita jangan berpikir ini teman kita ini lemah atau punya kemampuan yang rendah, tidak. Ya, kita berpikir netral, menganggap mereka punya kompetensi. Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana kita bisa membangun paradigma berpikir, lalu paham dengan prinsip coaching itu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga yang perlu Bapak Ibu pahami, kompetensi inti coaching. Ya, kompetensi inti coaching. Kemudian bagaimana tirta yang kita pilih sebagai alur percakapan coaching. Sebenarnya bukan tirta saja satu bentuk dari alur percakapan, banyak bentuk yang lain. Tetapi seperti kita bahas kemarin, karena kita di-cut oleh LMS, oleh modul harus menggunakan tirta, ya kita harus paham betul bagaimana alur tirta dalam percakapan coaching itu kita lakukan. Oke. Nah, ada 3 kompetensi inti coaching Bapak Ibu. Ya, ada 3 kompetensi coaching yang harus kita pahami, yaitu yang pertama kehadiran. Ya, kehadiran. Kehadiran atau presence adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh sebagai coachee. Ya, kehadiran. 3 kompetensi ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kehadiran, ya. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee. Kapan dia sepakati, mampu enggak kita di hari itu? Itu memang betul-betul jadi fokus kita sebagai coach. Nah, di dalam coaching sebagai sebagai coach, kehadiran penuh itu dilengkapi dengan pikiran, hati, badan kita selaras sedang kita melakukan coaching. Jangan kita melakukan coaching tetapi pikiran kita ke hal-hal yang lain, badan kita tidak di tempat, pikiran kita ke hal-hal yang lain, hati kita tidak sepenuhnya menghadapi coaching. Jadi sebagai coach kita punya ketersediaan waktu, pikiran, hati, sehingga kegiatan coaching kita itu berjalan maksimal. Jadi kalau memang kita tidak bisa hadir di hari yang ditetapkan coaching, kita nyatakan, ambil hari yang lain yang memang betul-betul kita fokus ke kegiatan itu. Oke Pak Ibu? Ya, nah, mendengarkan aktif. Nah, ini mendengarkan aktif sehingga ada kesinambungan antara jawaban coach dengan pertanyaan coach. Kalau kita tidak aktif mendengar, nanti akan terjadi kesalahpahaman komunikasi, miscommunication. Iya, lain yang disampaikan coach, lain pula jawab. Nah, itu dia. Lain yang dijawab oleh coach. Nah, itu ya. Jadi mendengarkan aktif sehingga nyambung ya Bu. Nyambung, nah itu dia ya, nyambung antara pertanyaan coach dengan jawab coach. Iya. Jadi pusatkan komunikasi kita terhadap diri coach. Ya, jadi mitra bicara. Nah, ya terbangunlah mitra bicara. Jangan nanti lain yang ditanya coach, lain jawaban coach. Nah, jadi seorang coach harus dapat mengenyampingkan agenda pribadi. Nah, ya, ketika hari coaching sudah dilaksanakan, coach harus mengenyampingkan agenda pribadi atau permasalahan pribadi atau hal-hal yang lain yang dapat mengganggu jalannya coaching. Termasuk penilaian. Jangan fokus dulu ke penilaian terhadap
coaching dalam pelaksanaan coaching. Nah, ya, mengajukan pertanyaan berbobot dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kuncinya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu, ya, dengan tujuan tertentu. Nah, jadi dengan melakukan mendengar aktif, ada rasa yang terbangun, ya, ada rasa yang terbangun. Jadi seorang coach harus memiliki kemampuan untuk dapat menavigasi tujuan, ya, dapat mengarahkan percakapan yang dibutuhkan oleh coachee. Oke, seperti itu. Nah, misalnya percakapan untuk perencanaan, percakapan untuk pemecahan masalah, percakapan untuk berefleksi, atau percakapan untuk berkoordinasi. Sekarang kita lihat dengan alur Tirta. Alur percakapan coaching Tirta itu dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dapat kemudian dari situasi yang dia hadapi dan membuat keputusan bijaksana secara mandiri. Itu alur kita itu, ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membicarakan juga ada apa dalam alur Tirta. Ada 4 aspek atau ada 4 komponen yang memang memang betul-betul terlihat di dalam kegiatan coaching itu, ya, yaitu tujuan umum, tujuan awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembelajaran, tujuan pembicaraan yang tahap awal di mana kedua coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Disepakati misalnya saya punya masalah, siswa saya begini, saya punya masalah beban tugas saya begini, saya punya masalah dengan pimpinan begini. Kemudian lanjut dengan identifikasi. Nah, dalam identifikasi, coach melakukan apa? Ya, Bu Wina, coach melakukan apa dalam identifikasi masalah? Menggali terus, Bu. Memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh si coachee itu, Bu. Iya, benar sekali. Coach melakukan penggalian masalah dan memetakan situasi yang sedang dibicarakan. Ya, spontan saja di dalam pikiran coach memetakan situasi yang sedang dibicarakan, kemudian menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat berlangsungnya coaching tersebut. Nah, itu dia, ya. Jadi mungkin di sini berlama-lamanya coach dengan coachee sehingga permasalahan yang disampaikan di tujuan tadi itu mengerucut sampai ke khusus, dari umum ke khusus. Kemudian alur yang ketiga, Bapak Ibu, itu rencana aksi, ya, pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Ini tentu datangnya dari siapa? Dari coachee, Bu. Ya, benar sekali, Pak Wahyu, itu dari coachee. Ya, setelah penggalian identifikasi tadi. Nah, lanjut ke rencana aksi, ini datang dari coachee. Oke, alternatif solusi yang mau diambil untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Nah, di sini bisa pertanyaannya banyak sekali yang disampaikan ke coachee.
siapa yang terlibat, kapan dilakukan, apa sasarannya, tujuannya seperti apa, targetnya apa, begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Ya, jadi sebelum supervisi akademik kita bisa lakukan coaching dulu. Jadi coaching di sini Bapak Ibu kita garis bawahi bahwa dia ada keterkaitan dengan supervisi akademik. Oke. Nah, setiap kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran itu bisa kepala sekolah juga pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu guru di sekolah juga pemimpin pembelajaran. Nah, kedua-dua ini seyogianya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, ya, dengan tujuan yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktek pembelajaran. Nah, seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Nah, apakah Bapak Ibu semua sudah pernah disupervisi di sekolahnya masing-masing? Pernah, Bu. Pernah ya? Pernah. Ya, pernah. Karena supervisi akademik adalah tupoksinya kepala sekolah sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ya. Nah, dari hasil supervisi itulah muncul pertumbuhan, muncul pengembangan, dan muncul pengawasan. Ya, ada pertumbuhan di dalam kegiatan tersebut. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar, siklus belajar untuk pengembangan kinerja sebagai seorang guru. Ya, jadi kita dari hasil supervisi kita bisa tumbuh. Oh, ternyata saya setelah di supervisi kinerja saya seperti ini. Nah, Bapak Ibu akan berubah. Bapak Ibu akan memperbaiki diri. Bapak Ibu akan tumbuh menjadi guru yang lebih profesional dari hasil supervisi tersebut. Kemudian ada perkembangan karena supervisi itu mendorong individu, mendorong Bapak Ibu dalam mengidentifikasi dan merencanakan bentuk pengembangan diri. Oh, kalau begitu saya lemah dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya lemah dalam penggunaan metode pembelajaran. Saya lemah dalam menggunakan media pembelajaran. Saya harus belajar. Ya, saya harus belajar. Tanya sana, tanya sini, ikut ini, ikut itu, segala macam. Apalagi di MGMP, di KKG, itu adalah area Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu enggan masuk MGMP, malas ikut kegiatan MGMP atau KKG, ini Bapak Ibu tidak akan berkembang. Ya, Bapak Ibu akan seperti katak dalam tempurung. Karena di MGMP itulah muncul muncul kompetensi dari teman sejawat kita yang bagus-bagus, yang bisa kita adopsi, yang membuat diri kita bisa berkembang, Bapak Ibu. Ya, jadi MGMP itu adalah salah satu wadah bagi guru untuk mampu mengembangkan diri. Nah, kemudian pengawasan, ya, pengawasan. Jadi dari supervisi akademik akan terlihatlah sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik itu akan muncul pengembangan diri guru, lalu munculnya pengawasan tadi. Oke, Bapak Ibu, jadi ada 4 hal yang harus Bapak Ibu pahami dalam terhadap coach ini. Ya, nah, jadi untuk supervisi akademik sebagai guru kita tidak bisa menolak. Ya, kita tidak bisa menolak. Yang kita harus lakukan adalah persiapan diri, ya, persiapan diri dalam menghadapi supervisi akademik itu. Karena tujuan supervisi akademik itu terpadu, terintegral karena tugas Bapak Ibu di dalam tupoksi Bapak Ibu sebagai guru. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini mungkin sedikit pengantar bagi Bapak Ibu tentang pemahaman coach itu
dan pemahaman supervisi pendidikan. Karena ada waktunya nanti Bapak Ibu akan melakukan supervisi pendidikan kepada guru atau kepada teman siswa. Mungkin sekarang Bapak Ibu baru sebagai objeknya, tapi nanti Bapak Ibu akan ada waktunya sebagai bertindak sebagai subjek untuk supervisi pendidikan itu. Oke Bapak Ibu, itu barangkali sekilas tentang coach dan supervisi pendidikan sebagai refleksi terhadap modul 2.3. Oke Pak Maimon angkat tangan, silakan Pak Maimon. Satu saja ya, karena waktu kita nanti tidak cukup. Silakan Pak Maimon. Mikrofonnya Pak Maimun. Wah Bu, terima kasih Bu, tadi sekedar pemberitahuan bahwasanya Pak Endrianto dari tadi pengen masuk. Kemudian yang kedua, mengingat waktu salat kita udah seperempat jam azan, gimana nih Bu? Tadi kan jadwal kita kan kita jadikan 3.30 itu 3:03 sudah azan kan? Jadi silakan saja siapa yang mau sholat, yang belum silakan bergantian. Bergantian aja ya Bu ya? Iya bergantian saja karena waktu azannya tadi 3:04 Ibu lihat. Jadi itu makanya kita tunggu sampai 3:30 baru kita mulai. Oke Pak Maimun? Ya silakan saja siapa yang mau sholat dulu. Nah karena kita sudah cukup banyak yang masuk, sudah kita bisa mulai untuk presentasinya. Siapa dulu kelompok BA1 atau A2? A1. Bu Ida? Bu Ida A2. A2. Jangan menunjuk orang lainnya, jangan biasakan menunjuk orang lain, biasakan menunjuk diri kita sendiri. Ya Bu Ida? Oke. Gimana? Siapa duluan? Kelompok kami Bu misalnya ya. Mana kelompok A1? Kalau itu biasanya memang dari 1 dulu. Kami sudah biasa mengalah. A1 sudah cukupkah anggotanya? A1 karena Bu Wina tadi izin sholat katanya. Bu Wina, Pak Ayu udah mati kameranya. Pantu mana Pantu? Bagaimana Bu Putri? A2 saja dulu Bu, karena itu banyak sholat ya. Tetap boleh. Ya. Kebetulan kami lagi lengkap Bu. Nah silakan. Sepakat ya Pak Maimun, Bu Retna, kita berikan waktu, kita berikan waktu kepada kelompok A2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kemarin. Yang lain jadi pengamat. Silakan. Ya. A2. Siapa moderatornya Ibu-ibu atau langsung prakteknya aja? Pakai moderator anak. Iya. Atau langsung saya. Bu Ida moderator. Buka Bu Ida. Baiklah. Ya kelompok A1 aja lah. Nampaknya A2 tinggal saya sendiri nih. Pak Maimun A1 Pak Maimun. A1. Nampaknya Kami satu A2. tinggal saya sendiri nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang kemarin, yaitu mengenai coaching. Diperkenalkan, saya Idawati, terus anggota yang lain Ibu Sri, terus Ibu Widya, Ibu Ratna, dan Ibu Putri. Jadi sebagai pelaksana pada kesempatan hari ini itu Ibu Widya sebagai coach, Ibu Putri sebagai coachee. Kami persilahkan. Baik Bu, langsung saja ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Wid. Waalaikumsalam Bu Putri. Ibu, saya ada sedikit apa kabarnya sekarang Bu?
Oh, alhamdulillah baik Bu Putri. Bu Putri gimana kabarnya sekarang? Kok kelihatannya agak lesu ya? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan ini yang agak merisaukan. Kalau Bu Wit berkenan, saya mau minta pendapat Ibu terkait hal ini. Bisa kira-kira Bu? Saya ganggu waktu Wah, luangnya sebentar. wah, bisa Bu. Tidak apa-apa. Kebetulan saya tidak mengajar saat ini. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya saat ini. Apakah Bu Wit bisa membantu? Oh, dengan senang hati Bu Putri. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Putri? Saya ingin menemukan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi nih Bu. Oh, seperti apa masalah Bu Putri? Coba Bu Putri ceritakan permasalahannya yang mengganggu Bu Putri saat ini. Mungkin saya bisa membantunya. Itu Bu, ingat nggak Bu? Beberapa hari yang lalu, kepala sekolah kan melakukan supervisi pembelajaran di kelas. Ketika supervisi itu, saya dapat teguran dari beliau. Kok bisa begitu? Apa yang membuat Ibu Kepala Sekolah menegur Ibu Putri saat itu? Beliau mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana maksud Bu Putri? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas saat itu? Atau kenapa sampai dikritik kalau boleh saya tahu? Beliau sepertinya agak tidak bisa terima ketika saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu Putri terhadap respon dari kepala sekolah itu? Saya dengan jujur menyampaikan ke beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar, kadang-kadang dari buku referensi yang ada di perpustakaan dan yang lain-lain. Yang penting menurut saya mengacu pada kurikulum yang sesuai. Ketika saya jelaskan seperti itu, kelihatannya beliau tidak bisa menerima, Bu. Jadi begitu masalahnya. Coba saya tanya Bu Putri dulu. Selama ini apakah yang Ibu Putri lakukan di dalam kelas itu sesuai enggak dengan proses belajar mengajar yang sudah Ibu Putri buat? Selama ini saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di pustaka, Bu. Kadang saya mengajak siswa untuk menonton video dengan menayangkan video yang interaktif dan menyenangkan. Kadang ada juga berupa gambar dan yang lainnya. Jadi memang saya jarang sekali, Bu, memakai buku teks. Oh, lalu mengapa Ibu Putri tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi siswa, Bu. Saya juga perhatikan siswa termotivasi dan sumber itu juga mengacu pada kurikulum. Oh, sebenarnya apa yang Bu Putri lakukan itu sudah baik. Selama ini bagaimana hasil yang tampak saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut seperti yang sama-sama kita lakukan dan kita ketahui, kita bisa mengetahui karakter siswa yang berbeda-beda dan gaya belajarnya yang juga berbeda-beda. Lalu bagaimana lagi tindakan yang dapat Ibu Putri ambil untuk mengatasi situasi itu? Oh iya, Bu. Betul juga ya, Bu, ya. Saya kok nggak kepikiran. Selama ini sih memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, di situ Bu, letaknya pentingnya buku teks itu salah satu sumber belajar. Jadi mungkin harapan dari kepala sekolah kita itu supaya Ibu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Bu. Wah, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah menceritakan permasalahan ini, bagaimana perasaan Ibu Putri? Jujur, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya agak risau, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Pekerjaan lain pun jadi agak terbengkalai. Lalu, apa yang membuat Bu Putri merasa tidak nyaman selama ini? Kalau boleh saya tahu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena kepala sekolah tampak tidak senang dengan argumen saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu.
Iya, jadi kepikiran terus Ibu Putri ya. Iya, iya. Karena Jika iya. jika saya dapat menyimpulkan apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah karena Ibu Putri tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Jadi kepala sekolah memperingatkan Ibu Putri. Jadi Ibu memberikan argumen sehingga membuat kepala sekolah kita agak merasa tersinggung barangkali itu Bu Putri. Oh iya, tepat sekali Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Oh, kalau menurut saya untuk masalah ini coba deh Ibu Putri merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jadi jika ditegur oleh kepala sekolah nanti, Bu Putri sudah siap untuk menjelaskan permasalahannya yang sebenarnya. Dan pasti beliau nanti menyampaikan hal-hal yang positif sehingga nanti akan menambah semangat bagi Bu Putri. Saya yakin itu. Wah, mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa rencana Ibu untuk selanjutnya dalam waktu dekat ini? Saya berniat menemui beliau sih Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan bisa memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan barangkali? Saya akan meminta maaf kepada beliau Bu. Kemudian terkait proses mengajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Ya, bagus sekali. Terus bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya nanti? Pastinya setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang sebelumnya tetap saya gunakan juga Bu, karena banyak juga siswa yang merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi langkah yang Ibu Putri ambil sudah tepat itu menurut saya. Saya sepakat dengan ide tersebut. Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa agak lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita khawatir juga agak takutnya nanti salah langkah gitu Bu. Ya, syukurlah Ibu Putri sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Putri? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk mungkin aturan tentang penggunaan buku teks, Bu. Oh ya, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut? Masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan guru kelas yang lain, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Putri. Semoga dapat segera terselesaikan apa masalah Bu Putri dan Bu Putri dapat bekerja dengan suasana hati yang tanpa dibebani atau dihantui rasa bersalah untuk kedepannya. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya sudah mendengar permasalahan ini. Sekarang sudah merasa sedikit lega. Amin, amin. Sama-sama Bu Putri. Maaf ya Bu, saya sudah waktunya kembali ke kelas lagi. Saya pamit ya Bu. Sekali lagi makasih banyak Bu. Baik, baik, silakan. Terima kasih kembali Bu Putri. Sudah Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Wit sama Ibu Putri yang telah melaksanakan coaching pada kesempatan hari ini. Jadi dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan saran demi untuk perbaikan coaching oleh kelompok 2A2. Ya, persilakan Bapak Maimon. Terima kasih Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya saya nilai tampilan dari Bu kelompok A2 tadi udah bagus. Cuma di sini
saya ingin mengomentari, maksud saya sebelumnya saya mohon maaf, maksud saya bukan ingin mencari kesalahan, bukan mencari yang negatifnya, tapi kita akan mencoba mencari yang lebih apa aja namanya tuh, untuk lebih baik lagi untuk kita simak ke depannya. Jadi berdasarkan pengamatan saya dari tadi, secara keseluruhan sudah mulai nampak. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya komentari di sini. Yang pertama, bagian tujuannya dari alur cerita itu di awalnya agak kurang nampak tadi saya lihat. Kemudian identifikasinya sudah mulai nampak. Cuma di sini masalah code-nya itu saya lihat terlalu banyak bicara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya code itu fungsinya itu adalah menggali potensi, bukan memberi saran terhadap coaching. Mungkin itu yang dapat saya komentari. Sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, yang berdua yang tampil, Pak Ibu yang tampil. Bukan maksud saya ingin mencari kesalahan nih, tapi untuk kita supaya kita sama-sama lebih paham untuk ke depannya. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Maimon atas komentarnya ya, demi perbaikan kucing kita untuk selanjutnya ya, tugas sama. Jadi kita langsung saja atau ditambah lagi pertanyaannya, Bu? Silakan Bu Ida. Oh ya. Mau ditambah lagi atau jawab dulu pertanyaan Pak Maimon, silahkan. Baiklah, kita langsung saja dulu untuk menjawabnya ya. Yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Maimon yaitu bagian dari tujuan alur ceritanya di kegiatan coaching kelompok kami ini belum nampak gitu ya. Itu yang ingin dikomentari. Terus yang kedua itu mengenai coachnya itu lebih banyak bicara ya daripada coach gitu ya Pak Maimon. Ya, menurut silakan Ibu kelompok yang lain yang ingin memberikan solusi atau jawaban dari komentar Pak Maimon. Silakan. Baik Bu. Bu Putri ya, silakan. Ya, sebenarnya saya sepakat dengan Pak Maimun. Sebelumnya Pak Maimun nggak apa-apa Pak Maimun, kita ngasih ngasih masukan, kan kita di sini memang ruang kolaborasi kan untuk saling memberi saran dan itu refleksi masing-masing. Jadi memang saya sepakat di situ. Pas merancangnya juga tadi memang kelihatan sekali itu memang kurang nampak. Mungkin nanti kami akan perbaiki lagi dari tujuan tadi Pak Maimun ya, kurang kuat di situ. Terus dan coachnya memang agak bukan terlalu banyak bicara ya Pak Maimun ya, tapi belum pas lah sesuai dengan yang di alur ceritanya tadi itu. Ya, terima kasih kepada Pak Ya, Maimun. maksudnya begini, ke sepengetahuan yang kita pelajari bahwasanya coach itu kan kita menggali potensi dari coach dan kita mengarahkannya dan mengerucutkannya dari potensi yang ada. Terima kasih Bu Febri. Ya Pak Maimun ya, terima kasih Pak Maimun, insya Allah kami perbaiki. Ya, mungkin untuk menekankan lagi kira-kira di tahap mana itu coach banyak memberikan saran tadi. Bagaimana menurut coach bagaimana? Apa benarkah apa yang disampaikan Pak Maimun? Kalau iya, itu di tahap yang mana tadi coach memberikan saran, lalu memberikan tanggapan atau yang lainnya itu? Silakan coach menjelaskan. Baik Ibu, terima kasih waktu yang telah diberikan. Tapi kalau saya melihat dari pembicaraan tadi Ibu, mungkin terlalu banyak. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa itu saya menggali gitu loh Bapak Ibu. Saya menggali potensi yang ada pada coach tadi, permasalahan yang ada pada coach tadi, sehingga nanti coach itu kan merasa kalau dia dapat teguran tadi karena dia tidak menggunakan coach tadi tidak menggunakan buku teks di dalam pembelajaran. Jadi saya kan mencoba menggali. Kalau saya menggali tentu saya berbicara dengan coachnya, begitu Bapak Ibu. Atau ada, kalau saya rasa begitu Bu.
menurut pendapat saya, Ibu. Gimana Pak Maimun? Di bagian mana coach tadi memberikan saran kepada coach? Pak Maimun ada mencatat atau ada Iya, iya. yang mana? Ya, sebelumnya sini saya mohon maaf nih Bu ya. Karena saya apresiasi tampilannya Ibu yang berdua tadi. Gimana saya yang mau tampil siap ini belum tentu sebagus yang ini kan. Cuma berdasarkan dari pengamatan saya tadi, bahwasanya coach ini seharusnya memancing apa ide-ide dari permasalahannya itu, kira-kira dari permasalahan Bu Febri tadi, kira-kira apa ide-ide untuk dia menyelesaikan, Bu Febri ini menyelesaikan masalahnya. Kemudian digali terus apalagi yang kira-kira Ibu Febri bisa lakukan. Terus apalagi tapi sesuai dengan apa yang Pak Maimun bilang, ada memberi saran. Kira-kira Pak Maimun masih ingat enggak apa bentuk saran yang disampaikan oleh Bu Wit sehingga Bu Wit menyadari, oh iya tadi saya menyampaikan hal ini begitu. Kalau yang itu lupa saya tadi catat kalimat bagiannya mana. Ya, Ibu menyimak, memang ada tadi, kami Ibu sendiri menyimak, ada tadi Bu Wit menyampaikan, oh kalau begini bagaimana, begitu ya. Lupa saya ada tadi ungkapan Bu Widya menyampaikan, kan Ibu Putri bilang saya pakai buku teks. Nah, coba bagaimana kalau begini. Nah, kalau saya tidak salah tadi memang ada Bu Wit menyampaikan hal itu. Sedikit saya tambahkan Bu. Oh iya, Pak Idrianto, silakan. Mungkin maksud Pak Maimun tadi, saya juga menyimak penjelasan dari Bu Widya tadi, menyuruh Ibu Febri itu sebelum dipanggil kepala sekolah merefleksi diri dulu. Jadi Bu Widya usulkan untuk merefleksi dulu sebelum dipanggil kepala sekolah. Untuk saya itu juga termasuk sebuah saran, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, gimana Bu Wid? Atau Bapak Ibu yang lain? Jadi ya Ibu, ada nih Bu, pertanyaan dari Koci ini begini, tepat sekali Ibu. Kira-kira saya akan dipanggil atau dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Ibu, gitu kan? Terus saya jawab, kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu lagi di dalam pembelajaran nanti. Nah, jadi kan kenapa saya menjawab demikian? Karena pertanyaan Koci seperti itu Bu. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Nah, kalau tidak saya jawab, bagaimana nanti itu, Bu? Nah, gimana menurut Bapak Ibu yang lain? Tepatkah jawaban coach ini? Iya. Apakah bisa seperti ini? Apakah Ibu tidak siap untuk dipanggil? Atau apakah Ibu takut untuk dipanggil? Atau Ya, apakah Ibu khawatir untuk dipanggil lagi? Nah, gimana kalau seperti ini jawaban dari coach? Atau jawaban yang diberikan oleh Bu Widya tadi? Ya, atau boleh juga Bu, kalau Ibu dipanggil kepala sekolah, apa yang Ibu persiapkan? Boleh bisa juga Bu. Ya Bu. Ya, Pas tuh, yang Pak Andrianto. Jadi muncul lagi pernyataan dari Bu Putri, kan statement Bu Putri ada lagi, jadi masuk lagi Bu Wid ke jawaban itu, begitu. Ya Bu Wid? Iya Bu. Jadi catatan ya bagi Bapak Ibu yang lain bahwa coach jangan memberikan statement, saran, pendapat, tetapi menggali dan mendengarkan, begitu ya Bapak Ibu? Iya Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi? Jadi kita juga apakah Ibu tadi yang salah menyimak, belum juga terlihat dan tergambar rencana aksinya belum terlihat tadi ya Bapak Ibu? Iya. Ya, rencana aksinya. Coba Bu Putri. Bagaimana statement Bu Putri ketika ditanya rencana aksi? Rencana aksinya tadi kan akan menemui kepala sekolah dan meminta maaf Bu.
Terus untuk pembelajarannya itu akan memperbaiki dan melaksanakan sesuai dengan saran dari kepala sekolah itu menggunakan buku teks. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Kalau Mungkin ada tambahan dari rencana artinya seperti ini yang disampaikan, sesuai tidak dengan tujuan atau permasalahan yang muncul? Minta maaf kepada kepala sekolah. Ya, dan itu dalam proses pembelajarannya akan menggunakan buku teks untuk kedepannya sesuai dengan saran kepala sekolah. Ya, kembali Bu Wina, Bu Wina ngangkat tangan, Bu Ida. Ya, silakan Bu Wina. Ya, terima kasih Bu Ida, Bu Putri. Mohon maaf, tadi berlangsungnya percakapan coaching antara Bu Putri sama Bu Widya. Kebetulan saya tadi sedang sholat. Nah, jadi pas di identifikasi tadi saya baru selesai sholatnya. Jadi mendengar percakapannya tidak utuh, namun saya bisa menangkap tadi waktu diidentifikasi Ibu Widya, ini mohon maaf ya Bu Widya, kita kan sekarang juga merangka menuntut ilmu, kita berbagi. Jadi yang saya dengar tadi dalam identifikasi masalah, itu Bu Widya menggalinya itu mungkin persepsinya itu agak keliru. Kenapa saya katakan gitu? Di identifikasi ini si coachnya itu menggali terus-menerus sampai menemukan permasalahan itu memang benar-benar permasalahan yang jelas. Jadi di sini sebagai coach itu mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang singkat saja dan pertanyaannya bersifat terbuka. Nah, hindari pertanyaan yang bersifatnya tertutup. Apa itu contoh pertanyaan tertutup? Pertanyaan tertutup itu bukan pertanyaan yang jawabannya dari coach iya atau tidak. Nah, dalam rangka menggali, si coach itu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, sampai sejauh mana masalah yang dihadapi Bu Putri ini sehingga membuat perasaan Bu Putri seperti itu. Nah, barangkali seperti itu. Jadi tadi yang saya dengar dari Bu Widya dan saya sependapat dengan Pak Maimun. Di sini yang saya lihat waktu di masa identifikasi itu Bu Widya berusaha memberikan solusi. Jadi konsep mengeksplor tadi itu udah agak kabur. Sementara Bu Putri hanya menjawab iya Bu, nah, iya benar. Jadi di situ bukannya ide dari Bu Putri solusinya, karena Ibu Widya sebagai coach itu juga berbagi untuk membantu Bu Putri, kan niatnya membantu katanya, namun konsep membantu itu mungkin itu agak keliru. Yang di sini kan coaching ini kegiatannya itu komunikasi yang memberdayakan siapa? Memberdayakan si coach tadi. Jadi si coach ini hanya menggiring apa kira-kira yang dipikirkan oleh si coach tadi. Sampai si coach ini dia menemukan sendiri dari solusi permasalahannya. Jadi mungkin hanya itu, mungkin tambahan dari saya Bu, karena tadi memang ya itu tadi Bu, saya nggak mendengar seutuhnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Ida. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Bina yang telah memberikan saran terhadap coaching yang telah kami buat di kelompok kami. Terima kasih kepada Pak Maimun juga masukannya itu ya, karena kita sama-sama belajar, baru belajar gitu ya mengenai pembuatan percakapan coaching ini ya. Jadi mungkin ya begitu banyak kesalahan mungkin untuk kesempatan nanti akan kami perbaiki gitu. Terima kasih Bu. Pak. Sebetulnya tidak salah ya Bapak Ibu, cuman belum pas. Lebih menepatkan Bu. Ya, salah sih tidak, tapi belum pas, belum sesuai dengan konsep coaching itu sendiri. Baik Bu, insya Allah nanti akan diperbaiki. Oke. Masih Ada lagi barangkali untuk kelompok A2, pertanyaan dari Pak Maimun. Saya terima kasih Bu Ida. Sebelumnya kami mohon maaf atau saya mohon maaf. Maksud saya berbicara tadi itu bukan mencari-cari kesalahan, tapi saya sebenarnya agak berat juga ingin mengomentari. Takutnya nanti disangka untuk mencari kesalahan, tapi maksudnya bukan mencari kesalahan kita di sini, mencari yang mana yang lebih bagus lagi itu maksudnya. Iya.
Enggak, sudah dilihat juga dari teks yang kami susun Pak Maimun dan Bu Wina. Memang iya, memang ketemu tuh ada beberapa poin yang seperti itu. Memang Iya. iya, memang harus kami perbaiki itu. Dan Oke, kalau udah ketemu Bu Putri kira-kira yang mana? Betul lebih jelasnya lagi yang mana? Kalau tadi memang- ada di poin yang ini Bu, di poin yang identifikasi kata Bu Wina kan. Ini kan teksnya sudah kami tulis dulu sebelum praktekkan tadi. Jadi di situ ada di coachnya yang bilang wah betul juga itu Bu Wit, kok saya nggak kepikiran, selama ini memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang gitu. Jadi di sini ada coachnya yang bilang disitulah Bu letak pentingnya buku teks gitu. Jadi memang tidak pertanyaan-pertanyaan yang seperti disampaikan Bu Wina tadi gitu. Jadi memang memberikan saran di situ coachnya Bu di beberapa di kalimatnya gitu. Nanti diperbaiki lagi Bu. Oke, nah kembali ke Bu Ida. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apakah masih ada saran kami terima untuk perbaikan coaching pada kelompok ini? Pak Maimon, masih Pak Maimon? Iya, Bida. Terima kasih Bu Ida atas kesempatannya. Ini sekedar saran kalau boleh. Kalau dapat kita praktek coaching ini, kalau bisa kita enggak pakai tag. Kenapa? Takutnya kita kalau pakai tag itu nantinya kaku kita dalam berbicara, kesan natural nanti apanya. Efeknya enggak natural jadi. Tapi kalau kita dah memahami bagaimana konsep coaching yang tirta itu dah duduk dalam konsep kepala kita berbicara itu mengalir, jadi kesannya natural jadinya. Itu beda. Ya, terima kasih Pak. Tapi Pak Maimun mungkin boleh juga ditulis, tapi garis besarnya saja mungkin. Iya. Situasi dari permasalahan itu mungkin perlu secara garis besar, tapi tidak dengan kalimat si A ini, kalimat si B ini. Nah itu, jadi Jaka Kumang betul apa yang disampaikan Pak Muhammad. Itu terlihat sekali. Terlihat waktu Bu Putri sama Bu Wit membawakan permasalahan, terlihat secara terkonsep begitu ya. Nah, jadi yang dimaksud ini secara garis besar sih boleh-boleh saja sebagai acuan. Poin-poinnya ya Bu ya, poin-poinnya sebagai acuan bagi Ibu. Tapi jangan komunikasinya si A begini, si B begini, ya, itu barangkali yang kita hindari begitu supaya menimbulkan suasana yang natural, yang berjalan begitu saja, mengalir begitu saja, pertanyaannya, jawabannya, ide-idenya begitu loh. Ya, baik Bu. Baik Bu. Ya, baik Bu. Ya, ada lagi kelompok A2 untuk A1 untuk A2. Cukup. Pak Ayu. Atau saya sama kelompok mungkin boleh, nak Bu? Boleh juga, boleh. Ya, memberikan masukan boleh. Kita bukannya berhadapan-hadapan sekarang. Iya, boleh ya. Kubu A1 A2 ya. Ya. Berkolaborasi. Iya, kita bukan berhadapan-hadapan. Iya. Ya, silakan Pak Wahyu. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan saya, Pak Maimun, Bu Wina, dan Pak Anto. Mungkin di sini yang di awal itu, yang tujuan itu kan belum terlihat dengan jelas. Apakah bisa kelompok 1 memaparkan kembali sedikit, mengulas tujuannya dan rencana aksinya itu, Bu? Atau di tujuan saja terlebih dahulu, karena di awal percakapan itu dimulai dari tujuannya itu. Jadi bisakah kelompok A2 untuk mengulanginya, memperbaiki dari kesalahan yang tadi, mempraktekkan sedikit, menampakkan tujuan umum dari coaching yang dilakukan, agar sama-sama jelas, Bu. Itu mungkin Bu, dari saya, Bu, mohon bantuannya gitu. Bagaimana kelompok A2? Mohon. Terima kasih. Baiklah Pak Wahyu, bagaimana Bu Wit sama Bu Putri?
izin menanggapi Bu Ida. Boleh Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaan yang Pak Wahyu berikan. Bukan pertanyaan Bu, hanya meminta mencoba mengulangi lagi Bu tujuannya Oke, itu Bu, ya. dan perbaiki Ya. agar Baik, lebih ya itu jelas. kan pertanyaannya, kan gitu kan? Ya, pertanyaannya meminta kembali. Nah, baiklah, berdasarkan yang percakapan yang dilakukan coach dan coachi tadi antara Ibu Widya dengan Ibu Putri, tadi dapat diambil kesimpulan bahwasanya topik yang dijabarkannya itu adalah permasalahan yang dialami coachi yaitu Ibu Putri, di mana kepala sekolah mengkritik proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putri pada saat adanya supervisi kelas. Hal yang dikritiknya adalah guru atau Ibu Putri tersebut tidak menggunakan sumber belajar buku teks sebagai buku pegangan yang dasar kepada peserta didiknya. Nah, ini yang disampaikan oleh Ibu Putri tadi kepada coachnya, Ibu Widya. Demikian Pak Wahyu. Mungkin tanggapan selanjutnya Ibu Widya, silakan. Demikian Ibu Ida, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sri. Bagaimana dengan Pak Wahyu? Mohon maaf Bu, saya bukan meminta penjelasan dari masalahnya, tapi saya hanya minta mengulang percakapan yang tujuannya itu Bu, Bu. Dan mungkin tadi kalau belum jelas bisa diperjelas karena di sini kita sama-sama belajar Bu. Saya pun di sini masih kecil, belum pernah juga melakukan coaching kepada rekan-rekan saya. Jujur, saya adalah guru yang paling kecil di sekolah Bu. Jadi harapannya di sini memang dapat ilmu Bu. Jadi mohon dipaparkan kembali percakapannya, mungkin terpaparkan tujuannya dan rencana aksinya gitu Bu dari coaching yang telah Ibu Widya dan Bu Febri lakukan tadi. Karena setelah diverifikasi oleh teman-teman ternyata belum terlihat yang tujuannya dan rencana aksinya. Apakah bisa diulangi kembali, dilihatkan yang tujuannya dan rencana aksinya. Kalau tidak bisa nggak apa-apa Bu, biar saya belajar sendiri Bu. Terima kasih. Berarti ditambah lagi ya Pak Wahyu, tadi sekedar tujuannya yang akan disampaikan sekarang. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa pakai rencana aksi tujuannya saja Bu. Ya baik, dipersilakan Ibu Putri sama Ibu Wid. Kita ulang lagi ya. Izin Ibu Ida. Iya. Izin Bu Ida. Ibu Putrinya sedang izin sholat. Oh, sholat. Ini ada terlihat di chat ya, chatbooknya dia sholat dulu. Tapi ada yang bisa menggantikan barangkali yang. Iya, tapi karena ada bocoran tadi, karena ada teksnya mungkin Bu, karena ada bocoran tadi pakai teks. Mungkin Ibu ada yang lain menggantikan Tuan Bu Putri barangkali bisa membantu. Silakan Bu Sri lah, Bu Sri, lanjut Bu Sri untuk mempersingkat waktu. Bu Ida, mohon maaf itu teksnya antara Ibu Wid dengan Ibu Putri tadi. Iya, kita minta dulu kirimannya ya. Ini kan masih diskusi. Masih Iya, diskusi betul. kelompok A2, artinya semua tahu dengan permasalahan. Ya Ibu, Ya kan, Pak Wahyu? benar. Itu tahu kami permasalahannya demikian, tetapi rancangan teksnya itu tadi adalah itu yang mengalir sendiri, kemudian ditulis dalam bentuk kalimat oleh mereka, yaitu Bu Widya dengan Bu Putri. Kalau diulang kembali persis sama seperti yang tadi, kami tidak bisa menjabarkannya karena ide itu darinya Ibu Putri, begitu. Topiknya memang yang kami ketahui. Nah, kalau Pak Wahyu ingin diulang hal itu, mungkin tunggu sebentar lagi, dilanjut dengan pertanyaan yang lain, barangkali baru bisa dijabarkan ucapannya atau percakapannya kembali Pak Wahyu. Atau kembali kepada Bu Widya, apakah benar Bu Widya ada clue-nya tadi? Kalau boleh Ibu Widya bacakan saja yang mana yang dari coach, dan yang mana dari coaching untuk mempersingkat waktu aja Bu. Terima kasih Bu. Oh iya,
Baiklah Pak Wahyu Iya Bu, terima kasih. dan Ibu, Bapak Ibu semuanya, saya akan membacakan di apa termen yang tujuan umum ini ya. Iya. Ci datang kepada saya mengucapkan salam, lalu menanyakan kabar saya, lalu saya jawab salamnya, saya jawab juga kabar saya baik-baik saja. Kemudian saya melihat Koci itu agak lesu gitu Pak Wahyu. Iya. Kemudian saya bertanya apa yang membuat Ibu kelihatan seperti itu, kan dijawab oleh Koci ini ternyata Koci ini ada masalah gitu Pak Wahyu. Dia ada masalah ketika kepala sekolah supervisi ke lokal Koci. Koci ini sedang dalam proses pembelajaran, tetapi beliau tidak menggunakan buku teks. Jadi karena melihat hal demikian, kepala sekolah ini memberikan teguran. Mungkin dia bertanya kenapa Ibu Putri tidak menggunakan buku teks yang sudah tersedia gitu ya. Jadi kemudian Mohon izin Bu. Ya. Iya, sudah bisa saya tangkap Bu. Berarti memang benar belum terlihat tujuan umum dari coach yang Ibu berikan, karena panduan pertanyaannya itu menurut saya itu kurang tepat. Tapi memang benar ya, coach itu sangat berpengaruh berpengaruh penting dalam apa yang akan disampaikan oleh coach selanjutnya. Mungkin saja tadi Ibu bisa menyampaikan, ini saran saya ya Bu. Saya juga belajar ini Bu, mohon maaf. Mungkin ini, mungkin percakapan ini bisa dimulai dengan seperti ini. Bisa saja coach yang terlebih dahulu. Tadi Bu Widya mau berbicara dengan saya, dijawab oleh Bu Febri misalkan, iya Bu Febri, iya Bu Widya, saya mau berbicara dengan Ibu. Dengan waktu yang singkat ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Febri sampaikan kepada saya? Itu pertanyaan dari coach ya Bu. Apa yang yang ingin dapat Ibu sampaikan kepada saya? Maka Bu Febri menyampaikanlah tujuan dia ingin coaching dengan Ibu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya dari pertemuan kita ini Bu, apa yang ingin akhir pertemuan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin itu tambahannya mungkin Bu. Jadi memang terlihat permasalahannya, dan alurnya ini nanti akan mengerucut ke identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Karena memang benar tumpuan awalnya itu memang di tujuan umumnya itu Bu. Kalau tujuan umumnya sudah goyah, maka di akhir sampai ke bawahnya itu akan goyah Bu. Itu menurut saya Bu. Jadi memang ya panduan pertanyaan dari coach kurang matang, sehingga coachingnya itu kebablasan kemana-mana jadinya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Nanti akan kami bersama teman-teman satu kelompok akan perbaikinya. Ya, dari dari saya sendiri juga merasakan kurang mengena Bu. Gitu ya Pak Wahyu ya, kurang mengena namanya. Sehingga nanti di identifikasi masalah nanti bisa seperti Pak Wahyu katakan tadi bisa kemana-mana jadinya. Jadi bukan tertuju kepada satu kita kan tujuan kita untuk menggali potensi yang ada pada Koce itu untuk mengembangkan memberdayakan Koce sehingga Koce itu dia bisa keluar dari permasalahannya itu sendiri. Kita menggiring gitu ya Pak Iya Wahyu. Bu, itu Bu. Mohon maaf ya Bu, karena saya juga belajar Bu. Kemarin sudah banyak juga materi kasihkan sama Bu Mimi Bu. Iya, sama-sama Pak Wahyu. Kembali Bu Ida. Ya, terima kasih kepada Pak Wahyu ya yang sudah memberikan pencerahan tambahan ya untuk kelompok kami. Masih ada lagi sarannya baik untuk solusi dari coaching dari kelompok kami ini. Kami persilahkan.
untuk kelompok A2 ini waktunya sampai jam berapa Bu Mimi? Ada Pak Maimon tuh, Bu Ida. Ya, silakan Pak Maimon. Terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usul kalau bisa kita untuk mencari titik temu di mana benang merahnya, makin banyak kita tampil makin nampak benang merah. Karena kalau kita lanjutkan dengan pasangan berikutnya supaya kita lebih bisa melihat apanya di sana, benang merahnya di sana. Kalau kita terlalu lama berdiskusi di bagian yang tampilan pertama ini, takutnya nanti tidak ketemu apanya, benang merahnya. Ya Pak, ya Pak. Ya, baiklah Pak. Ya boleh. Jadi ini kesempatannya masih kelompok A2 atau kita serahkan kepada A1 lagi yang akan tampil? Gantian lah ya Ibu. Ya. Ya, baik, terima kasih. Kalau A2 satu lagi juga enggak apa-apa, serah aja lah. Lanjut, selang-seling kita ya. Kita serahkan ke A1 lagi ya Bu Ida. Ya. Mikrofon Ibu Mimi belum hidup, Bu. Dengar dulu apa kata Ibu Mimi dulu ya Mikrofon Bapak Ibu. Mimi nah itu. Bu Ibu, mikrofon Ibu tuh masih di mute. Nah, mungkin ada masalah mungkin dengan jaringan Bu Mimi. Sehingga Bu Mimi kita tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Bu Mimi. Kita lanjut ke A1 aja bagaimana Bu Wina? Ya, tunggu dulu. Atau Bu Ida hubungi Bu Mimi untuk mengatakan mikrofonnya mute. Ya kadang bisa juga ada trouble itu di laptopnya Bu Mimi ya Pak Wahyu, bisa juga Ibu Mimi sudah berusaha men-unmute-nya tapi tetap juga tidak bisa bicara. Nampaknya Bu Mimi coba pakai HP Pak. Iya, jadi kita perlu konfirmasi dari Bu Mimi untuk selanjutnya ini apa yang akan kita kerjakan lagi. Pak Maimun, di mute saja, di unmute saja biar kami dengar. Assalamualaikum Bapak Ibu. Tadi Bu Mimi menghubungi saya bahwasanya laptop Bu Mimi layarnya ada masalah, tiba-tiba gelap. Jadi Bu Mimi mengatakan bahwasanya coba kelompok A2 satu pasang lagi tampil, baru pindah ke kelompok A1. Tadi kan satu pasang baru kelompok A2, satu pasang lagi tampil baru kita lanjut ke kelompok 1. Silakan Bu Da, Bu Sri, Bu Widya, Bu Retna. Ya Pak, silakan Bu Red dengan Bu Ida lagi. Atau kita ice breaking dulu. Ice breaking Bu Ida. Mungkin perlu mindfulness kali ini ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf tadi tertutup layarnya setelah dicari-cari, oh ternyata di sini masalahnya sehingga terbuka lagi ya. Jadi gini, betul kata Pak Wahyu, kalau banyak yang tampil banyak pemahaman bagi kita.
karena di kelompok A2 itu banyak berapa anggota, berapa orang, jadi kita minta lagi yang lain dalam situasi yang berbeda. Jadi terlihat tujuannya mana, identifikasinya mana, nanti kita bisa membandingkan, oh ini loh yang pasnya, ini loh yang gitu ya Bapak Ibu. Nah jadi nanti Baik, kelompok A2 juga 2 kali tampilnya. A1 Bu. A1, A1, A1 ya, 2 kali juga A1. tampilnya gitu ya. Oke, setuju ya? Kalau bisa semuanya tampil, Bu. Setuju, Bu. Iya, benar Kalau sekali. bisa semuanya, Bu, karena kita kan belajar, Bu. Kita kan 10 orang semuanya nih, pas tuh. Iya, dua-dua. benar situasinya berbeda ya. Iya. Oke, silakan kelompok A2 dengan situasi yang berbeda. Baik, dicoba Bu Ida, bagaimana Bu Ida? Boleh lanjut Bu Sri, moderatornya lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Mimi atas kesempatan yang kedua untuk kelompok A2 pada hari ini. Saat ini sebagai koci adalah Ibu Red, Bu Ida. Ibu Ida, dan coachnya Ibu Red. adalah. Bu Red Koci. Oke, baik kalau begitu. Yang mau Bu Red, Ida lah Koci. Ida Koci Bu Red. Ya, gimana Tantangan ini terbesar Ibu itu Red atau coach ya. Ibu Ida? Bu Red. Ibu Red atau Ibu Ida coachnya? Ida Koci. Jadi Ibu Red Ibu coachnya. Red coachnya. Oke, dicoba. Nah, baiklah, dari kelompok A2 tampilan kedua itu dibawakan oleh Ibu Retna Yupika sebagai coach dan Ibu Idawati sebagai coachinya. Topik, ilustrasi, dan hal lainnya nanti akan dijabarkan oleh mereka berdua, yaitu Ibu Retna Yupika dengan Ibu Idawati. Kepada Ibu kami persilakan. Pak, nama kapu Pak. Silakan Ibu Red dan Ibu Ida. Atau mau dibantu menjabarkan tujuannya dulu atau langsung saja nanti biar kami bisa menyimaknya dengan baik. Oh, langsung saja ya Bu Sri. Langsung saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Tapi nampaknya Bu Ida agak sedikit murung. Ada apa kira-kira Bu Ida? Iya Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi gitu Bu, terkait profesi saya sebagai guru gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan tambahan di sekolah gitu, yang padat-padatnya gitu, juga bagaimana membagi waktu kita di rumah gitu Bu. Jadi yang ingin saya sampaikan itu bagaimana bisa kita memanajemen waktu gitu, seiringnya berjalan waktu supaya lebih baik gitu Bu. Oh begitu. Jadi sebenarnya apa yang Ibu Ida inginkan dari hasil pertemuan kita pada hari ini? Yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya ini Bu, dalam memanajemen waktu saya terkait saya sebagai guru gitu Bu, terus dengan kegiatan saya yang di rumah gitu Bu. Oh begitu.
Jadi sekarang Bu Ida tentang permasalahan ini apa sesungguhnya yang ingin Ibu Ida laksanakan tentang permasalahan Bu Ida tentang manajemen waktunya? Sebenarnya gini Bu, pekerjaan saya di sekolah itu kan mengajar, terus saya diberi kegiatan yang kemarin itu kan kan ada kegiatan lomba O2SN sama lomba FKSM gitu Bu. Jadi saya diberi tugas untuk melatih siswa gitu Bu. Jadi karena kegiatan saya sangat padat ya, kegiatan CGP ini gitu Bu. Jadi bagaimana solusinya supaya kita bisa manajemen waktu kita gitu Bu, sehingga bisa berjalan dengan baik semuanya gitu Bu. Iya Bu Ida. Namun dari yang Ibu ceritakan tadi, apa kira-kira menurut Bu Ida yang paling penting dari semua kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tersebut? Sebenarnya tentu yang lebih penting itu kegiatan kita sebagai guru tentu yang mengajar ya Bu. Cuman kan yang membagi itu yang saya pikirkan solusinya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, kegiatan ini juga bisa terlaksana dengan baik gitu Bu, dan kegiatan di rumah juga bisa terhandle dengan baik gitu. Ya, begini Bu Ida, mungkin kira-kira menurut Bu Ida, apakah ada konsekuensi dari setiap kegiatan-kegiatan yang Ibu Ida jabarkan tadi? Ada perlombaan, kemudian ada tugas kita, tupoksi kita sebagai guru, kemudian tugas kita yang lain. Apa yang bisa Bu Ida adakah atau tidak gitu konsekuensi dari setiap kegiatan tersebut? Sebenarnya kan ada Bu. Jadi saya ini punya rencana gitu Bu. Bagaimana ya caranya supaya bisa ya meningkatkan efektivitas saya ini, sehingga rutinitas saya dalam manajemen waktu ini bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik gitu. Terus mungkin saya bisa mengerjakan pekerjaan yang mana yang dahulu bisa dikerjakan, itu yang akan saya kerjakan terlebih dahulu gitu Bu. Mungkin kita kan pulang sekolah gitu kan, kalau saya kan pulang sekolah sampai jam 12 gitu, kalau anak-anak kan pulang sekolahnya sampai jam 12. Jadi masih ada tenggang waktu gitu. Jadi di sela-sela tenggang waktu itulah saya mungkin ya Bu bisa membuat kelas. Sisanya nanti bisa saya itu melatih kegiatan, misalnya kegiatan lomba dengan anak-anak gitu Bu. Terus kalau setibanya di rumah nanti saya akan memprioritaskan pekerjaan di rumah dulu gitu, baru nanti saya mengerjakan kegiatan yang ada di LMS, tugas kita sebagai CGP ini Bu. Mungkin begitu Bu. Bagus Bu Ida, saya sependapat dengan Bu Ida. Dalam hal tersebut, menurut Bu Ida, bagaimana Bu Ida mengantisipasi dalam setiap hambatan-hambatan yang Bu Ida dapatkan gitu? Cara saya mengantisipasi
mengatasinya yaitu kalau misalnya ya kalau ada juga tambahan pekerjaan yang lain, mungkin kan begitu kan sudah banyak gitu pekerjaan yang menumpuk di diri kita. Mungkin kita bisa istighfar dulu ya, berserah diri kita kan kepada Allah supaya pekerjaan yang akan kita laksanakan itu bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Itu yang pertama, yang utamanya yang akan kita yang saya laksanakan. Terus saya berkomunikasi dengan teman guru yang lain, meminta bantuan karena kegiatan itu kan banyak. Jadi kita berkomunikasi dengan guru-guru yang lain untuk membagi tugas, sehingga pekerjaan itu lebih ringan gitu. Kalau di rumah mungkin kita berkomunikasi dengan orang tua, dengan keluarga yang ada di rumah atau dengan suami, sehingga bisa pekerjaan kita ini berjalan dengan baik. Gitu. Itu menurut saya gitu, Bu. Ya, baik Bu Ida, saya setuju dengan Bu Ida. Kemudian dengan strategi dan antisipasi yang sudah Ibu lakukan, apa komitmen Ibu ke depan yang bisa Ibu jalani untuk menjalankan rencana Ibu tersebut gitu? Komitmen yang akan saya rencanakan yaitu yang pertama, saya membuat list kegiatan yang mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya meningkatkan komunikasi saya atau kerjasama dengan rekan guru. Terus kalau di sekolah itu ya, kalau di sekolah, kalau di rumah kita berkomunikasi dengan keluarga atau dengan suami, sehingga apa yang akan kita jalani itu berjalan dengan lancar. Ya, kemudian Bu Ida, dalam menjalankan komitmen tersebut, siapa saja yang bisa kira-kira membantu Bu Ida untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang membantu saya kalau di sekolah mungkin dengan rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru, terus yang akan saya laksanakan. Terus kalau di rumah itu keluarga atau suami gitu, itu Bu. Ya, saya sependapat dengan Bu Ida. Bagus Bu Ida, dari apa yang sudah Ibu Ida sampaikan, saya sependapat dengan Bu Ida hal tersebut. Gimana Bu Ida pertemuan kita hari ini? Terima kasih Bu, karena ya kita ya kan sebagai wanita ya Ibu, itu kan kalau ada masalah gitu, kalau banyak masalah, karena saya sudah Ibu sudah memberi pencerahan kepada saya gitu Bu, sudah memberikan nasihat, sudah saling menasihati. Oke Bu Ida, Bu Ida sama Bu Rena terima kasih penampilannya. Ini cukup waktunya, sudah jam 15.01. Terima kasih ya. Kita kembalikan ke, nampaknya jerih nih, Koci sama Coach sama jerih aja kedua-duanya. Sama menghela nafas panjang kedua-duanya. Gimana lagi ini ceritanya ya. Oke, silakan kelompok A1. Puaskah atau bagaimana? Atau lebih parah lagi dari tadi atau gimana? Silakan komentarnya. Bu Ina. Maaf ya Bu Sri. Iya, nggak apa-apa Ibu. Jangan bersedih. Nggak apa-apa Ibu, biasa Ibu. Aduh, Ya, silakan. saya yang pentingnya sesak nafas ya. Sampai nggak nih kalimatnya. Udah saya aja lagi mengingat waktu juga sampai jam 5. Oke, silakan Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak Ibu semuanya, silakan mau tanggapannya, sarannya.
masukannya, kritikannya. Oke, Pak Maimon, silakan. Mic-nya Pak Maimon. Terima kasih Bu Sri. Mungkin sesuai dengan sarannya saya tadi bahwasanya kemungkinan Bu Ida ini dengan Bu Tret ini pakai tag ya Bu? Ya, Tidak boleh. ada pakai teks Pak. Karena permasalahannya Bu Ida yang menentukan. Ya. Saya langsung ditunjuk jadi coach. Ternyata jadi coach. Ternyata jadi coach ini nggak semudah yang kita bayangkan Pak Maimon. Memang kenyataannya Ya. lebih susah jadi coach daripada jadi coach. Ya, Kalau kita jadi coach benar. itu harus pandai menggiring, Ya. harus pandai menggali. Kalau sementara coach cuma menjawab saja. Jawab pertanyaan dari coach. Ya, benar. Atau tidak sengaja membuat Bu Ida itu susah. Gak nafas Rena juga. Tetapi ini sangat menarik Bu Mili. Iya, benar sekali. Ya, karena dengan hal kita mencobakan seperti ini ternyata menjadi seorang coach Tidak bukan mudah. hal yang mudah karena kita akan mengiring seorang coach mampu menemukan dirinya sendiri gitu kan. Jadi Tapi kalau tatap muka ini mungkin sampai berdarah-darah ya. Untung saja kita tidak tatap muka kan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Panjang ya Bu. Baik, Pak Maimon, apakah sudah cukup? Masih ada Bapak Ibu yang lain diperkenankan? Bu Sri mungkin nampak kalau dilihat sekilas nampaknya lebih mudah jadi coach daripada jadi coach, tapi setelah dicobakan susah jadi coach daripada jadi coach. Iya. Pada dasarnya mungkin untuk menjadi coach ini keterampilan berkomunikasi aktif dan keterampilan menyimak itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih lanjut. Memang kalau dilihat tadi yang secara langsung itu diterapkan oleh Ibu Ida dengan Ibu Red, pertama sekali adalah kemampuan komunikasinya sedikit mengalami hambatan sehingga Bu Mimi bisa mengatakan sesak napas dibuatnya karena pertama mendengar Ibu Ida menyampaikan permasalahannya, kemudian yang kedua Ibu Red pun kesannya memberikan pertanyaan yang menggiring Ibu Ida menyampaikan apa yang dialami Ibu Ida itu berbelit-belit sehingga Ibu Ida pun kelihatannya tadi bingung lagi ini mau jawab apa gitu ya. Bingung aja keduanya. Iya, gitu. Iya. Oke, begini saja kita cut saja. Banyak belajar lagi, banyak membaca lagi, banyak latihan lagi ya Bapak Ibu. Kita mungkin waktunya tidak banyak untuk kelompok A2. Terima kasih. Apapun yang terjadi, yang penting kita sudah belajar, sudah mencoba. Mungkin waktunya kita berikan kepada kelompok A1 lagi Bu Sri ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Aplaus juga untuk kelompok A2. Ya, silakan kelompok A1. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A1 akan mempraktekkan hasil diskusi kami yaitu coaching antara coach dengan coach. Mudah-mudahan nanti agak lebih baik lah, jangan lebih buruk. Ya Pak Ibu, agak lebih baik, masalahnya kita sama-sama belajar. Ya Pak Ibu, kita di sini tidak mencari betul salah kata Pak Firman tadi, tapi kita ingin mencari yang lebih baik, meluruskan kalau ada yang belok-belok sedikit kita luruskan bersama-sama. Mungkin penampilan kami belum juga sempurna, nantinya Bapak Ibu yang menilai dari A2 atau Bapak Ibu Desni Rianti. Baiklah, penampilan pertama yaitu Pak Maimon dengan Pak Wahyu.
silakan Pak Maimon dan Pak Wahyu mengatur kondisinya siapa yang menjadi siapa yang menjadi coach. Kemudian Bapak Ibu dari kelompok A2 jika ingin menanggapi silakan ditulis. Kenapa? Karena di sini kami dari kelompok A1 tidak memakai teks. Jadi itu mengalir apa adanya. Jadi nanti yang Ibu tanyakan nanti tolong Ibu catat di mana dan di penggalan kata yang mana. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Silakan Pak Maimon dan Pak Wahyu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Andrianto. Ini komandan saya Pak Maimon, ya Pak? Oh, Wahyu lah kot. Baik, Pak, yang ketik lo peraja dulu. Guru SMA belajar sama jadi coachnya guru SD, coachnya guru SMA. Nanti mohon masukannya Pak Ibu karena saya masih muda sekali, takut sebenarnya. Baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Maimon, tadi Bapak Ya, Pak. Maimon me-WA saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf Bapak Maimon, tadi itu saya sedang mengajar, tidak bisa mengangkat telepon Bapak Maimon. Kira-kira Bapak Maimon mau ngomong apa kepada saya, Pak? Ya, terima kasih Pak Ayu atas kesempatannya. Memang saya tadi meng-WA Pak Ayu, mungkin di sini saya agak sedikit galau Pak Ayu. Permasalahannya begini, setelah beberapa bulan ini mengajar di tahun ajaran baru ini, saya menilai murid itu bagaimana tuh Pak Ayu? Kurang minat belajarnya Pak Ayu. Murid kurang minat belajar. Jadi apa harapan Bapak Maimon dari pertemuan kita ini, dari perbicaraan singkat kita ini nantinya? Iya Apa Pak Ayu. harapannya Pak? Jadi saya berharap bahwasanya murid saya itu belajarnya senang seperti mereka senang belajar dengan Pak Anto, yaitu mata pelajaran PJOK Pak Ayu. Kita akan sama-sama tahu bahwasanya kalau PJOK ini begini. Tapi kalau belajar kelas seperti saya, anak ini kurang minatnya. Baik Pak, mungkin dari pertemuan kita ini Pak, dari pembicaraan kita ini, apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir pembicaraan kita ini Pak? Apa yang Bapak ingin capai di akhirnya nanti? Iya, di sini saya berharap saya memiliki trik-trik yang jitu sehingga murid saya ini lebih semangat belajarnya, lebih tinggi minat belajarnya Pak Ayu. Berarti anaknya nanti lebih tinggi minat belajarnya ya Pak. Apa ukuran keberhasilan kita nanti dari pertemuannya ini Pak? Apa ukuran keberhasilannya kira-kira? Jadi keberhasilannya anak itu kalau boleh dikasih rentang Pak Wahyu, kalau saya lihat anak saya itu sekarang pelajarnya kalau di rentang 1 sampai 10 mungkin sekarang posisinya di angka 6 Pak Wahyu, angka 5. Jadi kira-kira Pak, apa yang Bapak miliki sebagai seorang guru nantinya untuk anak-anak Bapak? Dari tadi Pak katakan tadi bahwa skalanya mungkin 5 ya Pak, rentangnya 5. Jadi apa yang Bapak miliki sebagai seorang guru? Mungkin di sini saya sudah mulai memikir-mikirkannya sebelum bertemu dengan Pak Wahyu tadi. Mungkin saya harus merubah gaya saya tuh Pak Wahyu. Mungkin atau pengaruh Corona 2 tahun kemarin Pak Ayu, atau minat pelajaran ini anak ini kurang nih. Jadi kira-kira apa hambatannya Pak? Hambatan dan gangguannya yang prinsipil mungkin atau yang lebih urgen nanti di permasalahan Pak ini, apa hambatannya Pak atau gangguannya Pak kira-kira? Gangguannya mungkin dari mungkin saya perlu mengubah mengubah metode atau metode saya mungkin itu saja, mungkin membosankan bagi anak Pak Ayu. Jadi Bapak berencana untuk mengubah metode. Mungkin itu kekuatan yang ingin Bapak kekuatan Bapak yang tujuannya apa ya?
kekuatannya Pak. Iya, tuh. Iya. Kira-kira Pak, yang apa solusinya Pak? Apa solusi yang Bapak harapkan dari permasalahan ini Pak? Ya mungkin di sini nampaknya saya perlu memanage pembelajaran itu menjadi lebih menarik, seperti menggunakan media-media yang kekinian seperti proyektor. Kita bawa proyektor ke dalam kelas. Mungkin saya sudah nanti meminta pasang LCD di dalam kelas. Mungkin kalau perlu mungkin saya akan coba nanti membawa anak belajar di luar, di lingkungan, sehingga lebih menarik seperti mereka belajar olahraga, Pak Ayu. Bisakah Bapak memprioritaskan dari sekian banyak itu rencana yang akan Bapak lakukan? Bisakah Bapak prioritaskan rencananya mungkin yang maksimal bisa Bapak lakukan? Ya begini Pak Ayu, mungkin kemarin saya sudah mengusulkan kepada kepala sekolah supaya pembelajaran di kelas saya itu lebih menarik. Saya mengusulkan minta dibelikan TV LCD Pak Ayu yang dipajang di depan kelas dan link langsung ke YouTube, sehingga apapun pembelajaran itu sehingga lebih menarik. Dan nanti setiap anak sudah mulai agak bosan, nanti saya akan tampilkan ice breaking yang bisa diikuti bersama. Gitu Pak Ayu. Oh, jadi apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak pilih tadi? Mungkin indikator keberhasilannya anak lebih semangat belajar Pak Ayu daripada yang sebelum ini. Saya rasa kan kurang responnya, kurang semangat dia menanggapi apa yang kita ajarkan. Baik Bapak, untuk komitmen pelaksanaannya rencana Bapak ini bagaimana Pak? Apakah akan Bapak terapkan di semua kelas? Mungkin untuk permulaan ini saya akan coba terapkan di kelas saya. Alhamdulillah kepala sekolah saya sudah menanggapi. Kemarin televisi itu sudah datang, sudah saya pasang Pak Ayu, tapi belum saya konekkan dengan internet Pak Ayu. Baiklah Pak, mungkin dari permasalahan Bapak tadi yang Bapak ceritakan kepada saya dan solusinya yang telah Bapak sampaikan, mudah-mudahan Bapak bisa menerapkan di kelas Bapak ya Pak. Mudah-mudahan siswa Bapak lebih aktif lagi belajar matematikanya. Mungkin karena saya mau mengajar nih Pak, telepon ini saya tutup ya Pak. Terima kasih Pak Ayu. Semoga apa yang kita bicarakan tadi memberi manfaat, memberi solusi bagi saya. Terima kasih banyak Pak Ayu. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.